Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Ternyata saya bekerja di perusahaan alam gaib. Setelah lulus SMK, Dila berencana mau bekerja dulu buat nambah-nambah biaya kuliahnya tahun depan. Keluarganya termasuk keluarga yang pas-pasan dalam perekonomian. Jadi terpaksa mau nggak mau, Dila harus berhenti dulu melanjutkan keinginannya. Akhirnya, dia pun membuat lamaran kerja dengan bermodalkan ijazah SMK-nya. Kesana kemari, mencari lowongan, mendatangi berbagai perusahaan, bahkan mengirim lewat pos. Namun dia belum berhasil juga diterima. Rasa putus asanya mulai mengurangi semangatnya. Kering, tiba-tiba suara HP-nya berbunyi. Kok nggak ada namanya ya? Halo, siapa ya? Selamat malam. Benar, saya berbicara dengan saudari Dila? Iya, ini siapa ya? Dila bertanya. Saya Shirley. Anda mengirim lamaran kerja ya? Iya, memang kenapa Bu? Selamat bergabung di perusahaan kami ya. Anda kami terima. Apa Bu? Yang benar? Iya betul, Mbak Dila diterima kerja di perusahaan kami. Maaf kalau boleh tahu, perusahaan Ibu yang mana ya? Soalnya saya mengirim banyak lamaran kerja. Kami dari PT Guam, Jalan Guntur nomor 1. Besok saudari Dila bisa langsung masuk kerja. Apa Bu? Kok cepet amat? Biasanya kan interview dulu, apa tes apa gitu? Dan maaf Bu, perasaan saya belum pernah menulis lamaran kerja buat perusahaan di alamat itu, jawab Dila. Saudari Dila mungkin lupa, telah mengirim lamaran lewat pos. Ya, itu terserah saudari Dila. Mau atau tidak diterima, kami tidak akan memaksa. Namun ini kesempatan saudari. Mungkin memang kriteria perusahaan kami sudah merasa cocok dengan data lamaran saudari Dila. Kalau bisa, datang besok pagi. Kalau nggak tahu ruangan saya, tanya ke satpam. Mau ketemu Bu Shirley, gitu aja, kata si penelpon. Iya Bu, besok saya datang. Makasih ya. Dila mengerutkan keningnya. Kok mudah sekali ya, nggak ada interview, nggak ada tes apa-apa. Tapi mungkin inilah rezeki yang tak terduga kali ya, tutur Dila. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Dila bersiap menuju alamat tersebut. Sesampainya di sana, pemandangan mengarah ke salah satu gedung tinggi. Dila mengerutkan kening. PT Guam, mungkin ini kali ya perusahaan itu. Wah, bangunannya keren banget. Gak nyangka, aku kerja di tempat kayak gini. Dila berkata dalam hati, sambil perlahan kakinya memasuki halaman gedung itu. Kok gak ada satpam atau yang jaga sama sekali ya? Terus aku harus nanya kemana? Dila terus bertanya-tanya, seraya matanya tertuju ke arah pintu masuk gedung itu. Sesaat, Dila melihat di balik kaca pintu, ada wanita melambaikan tangan ke arah dirinya. Serasa yakin bahwa wanita itu melambaikan tangan kepadanya. Dila pun beranjak mendekatinya. Silahkan masuk, Anda pasti saudari Dila kan? Wanita itu bertanya. Iya, maaf, apakah Anda Ibu Shirley? Dila bertanya gugup sambil memasuki gedung itu. Iya, saya Bu Shirley yang semalam menelpon Anda. Kamu sudah ditunggu sedari tadi. Bagaimana, sudah siap kerja kan? Tanya Bu Shirley. Siap Bu, aku kerja pada bagian apa Bu? Tanya Dila. Kamu menjadi asisten pribadiku. Apakah kamu tidak keberatan? Jawab Bu Shirley. Gak apa-apa Bu, aku senang kerja di tempat ini. Dila menjawab seraya pandangannya berputar ke seluruh sudut ruangan. Wah, mimpi apa aku ya? Bisa kerja di tempat megah kayak gini. Hati Dila terus berbicara merasa kagum luar biasa. Dila melihat banyak sekali
karyawan dan karyawati sibuk kesana kemari, namun anehnya wajah mereka kaku, pucat, dan gak ada senyum sama sekali. Dila, ini ruangan saya, ayo masuk. Shirley pun mengajak masuk Dila, yang masih celingak-celinguk gugup. Iya bu, jawab Dila gugup. Oh ya, kamu bisa mengoperasikan komputer kan? Soalnya kerjaan saya sudah numpuk. Kamu bisa bantu saya sekarang, kata Bu Shirley. Iya bu, bisa. Dila menjawab singkat. Hatinya terus bertanya-tanya, kenapa Ibu Shirley ini baik banget, padahal dia nggak mengenal siapa aku. Dila, sekarang kamu bisa mulai membereskan ruangan ibu. Setelah itu, kamu bisa tolong ketik dokumen ini. Biar entar ibu ralat lagi, kalau ada kesalahan. Kamu jangan sungkan, kalau ada apa-apa bilang saja sama saya, kata Bu Shirley. Iya bu, Dila pun langsung kerja. Semua Ibu Shirley butuhkan, Dila pun melakukannya sebisa mungkin. Hari pertama kerjanya sangat menyenangkan karena sikap Ibu Shirley yang sangat baik. Oh iya, Dila, sebentar lagi jam kerjamu habis. Kamu anterin map ini ya ke suami ibu. Bu Shirley menyuruh Dila sambil membawa map. Suami ibu ruangannya di mana bu? Dila bertanya. Suami ibu nggak ada di kantor ini, tapi dia di rumah. Ini alamatnya, ibu tulis di balik map, jawab Bu Shirley. Setelah antar map ini, kamu langsung pulang saja. Saya mau kerja lembur, soalnya masih banyak kerjaan. Bilangin ke suami ibu, titip anak-anak dan sayangi selalu. Jangan sampai menelantarkannya. Bilangin juga, saya sangat mencintai kalian, kata Bu Shirley, berkata seraya meneteskan air mata. Dila mengerutkan kening kemudian bertanya, ibu nggak kenapa-napa kan bu? Maaf Dila, ibu selalu menangis kalau ingat keluarga ibu, jawab Bu Shirley. Loh, emang ibu nggak bisa ketemu sama keluarga ibu? Kan masih bisa ketemu bu, tanya Dila merasa aneh. Kamu nggak akan mengerti Dila. Ya sudah, kamu cepat anterin ya, jawab Bu Shirley. Iya bu, saya pergi dulu. Sekalian pamit pulang, kata Dila. Dila, awas, jangan sampai map itu jatuh ke bukan suami ibu. Kamu harus tanya dulu nama suami ibu Handoko, kedua anak ibu Farel dan Dinda. Setelah kamu yakin, kamu kasihin. Setelah itu, kamu langsung pulang aja, kata Bu Shirley tegas. Iya bu, Dila menganggukkan kepala. Akhirnya, Dila pun beranjak pergi keluar ruangan. Begitu dia menutup pintu ruangan Bu Shirley, Dila merasa aneh. Karyawan yang dia lihat tadi gak ada satupun. Sambil melihat jam tangan yang ia pakai, Dila bergumam, jam kerja masih panjang, baru aja jam 3. Kok udah pada pulang ya? Sepi banget. Kakinya terayun menuju pintu keluar. Setelah menghadap gedung, dia pun menaiki taksi menuju ke alamat rumah Bu Shirley. Tak lama kemudian, Dila pun sampai di alamat yang dituju. Matanya melihat ke nomor rumah yang ada di map, kemudian melihat ke arah tembok pagar rumah. Kayaknya ini rumahnya. Megah sekali ya rumahnya, bagus dan luas, gumam Dila. Setelah yakin, Dila pun memencet bel yang menempel pada tembok pagar. Tak lama kemudian, datanglah wanita setengah baya menghampiri pintu pagar. Ada apa ya? Wanita itu pun bertanya. Maaf, apa saya bisa ketemu sama Bapak Handoko? Ini rumah Bapak Handoko kan? Tanya Dila. Iya non, bentar ya, Bibi panggilkan Bapak. Sesaat, wanita yang mungkin pembantu itu masuk ke rumah lagi dan membuka pagar. Silahkan masuk non, Bapak lagi ada di halaman belakang. Iya Bi, makasih. Dila pun masuk menuju tempat yang si Bibi tunjukkan. Permisi Pak, Dila menyapa orang yang lagi duduk sambil memperhatikan kedua anaknya yang sedang bermain. Oh iya, Anda siapa ya? Dan ada keperluan apa? Tanya bapak itu. Maaf Pak sebelumnya, kalau kedatangan saya mengganggu Bapak. Nama saya Dila Pak. Apa benar Bapak ini Bapak Handoko? Iya, saya sendiri. Pak Handoko mengurutkan alis seraya menatap ke arah Dila. Apa itu anak Bapak? Siapa nama mereka Pak? Tanya Dila untuk memastikan dia tidak salah kasih map.
Iya, itu anak saya, Farel dan Dinda. Ada apa ya? Kok nanya nama kita semua? Jawab Pak Handoko merasa aneh. Maaf Pak, saya hanya disuruh mengantarkan ini ke Bapak. Tangan Dila mengulurkan map dari tasnya. Itu apa? Tanya Pak Handoko keheranan. Ini map nggak tahu isinya apa. Cuman istri Bapak, yaitu Bu Sherly, menyuruh mengantarkannya ke sini. Jawab Dila. Apa? Sherly? Pak Handoko merasa kaget luar biasa. Memang kenapa Pak? Dila bertanya heran. Gak mungkin, kamu bohong. Sherly istri saya sudah meninggal seminggu yang lalu. Apa? Dila kaget mendengar kabar dari Pak Handoko. Bapak jangan bercanda Pak. Coba aku lihat isi map itu. Pak Handoko mengulurkan tangan, mengambil map tersebut, dan membukanya. Begitu dia buka, dia terbelalak kaget luar biasa. Ya ampun, ini data perusahaan yang dicari-cari selama ini. Kamu sebenarnya siapa? Pak Handoko bertanya kembali. Saya karyawati, perusahaan Bu Sherly. Saya baru bekerja tadi pagi, dan Bu Sherly yang menerima saya menjadi asisten pribadinya. Jawab Bu Sherly masih kebingungan. Pak Handoko mengerutkan kening sambil menggelengkan kepala, seraya berkata, Astagfirullahalazim, itu nggak mungkin. Gedung perusahaan itu sudah habis terbakar seminggu yang lalu, kata Pak Handoko. Maksud Bapak? Dila bertanya penuh rasa heran. Perusahaan istri saya sudah kebakaran 1 minggu yang lalu, dan banyak sekali korban meninggal pada saat itu, termasuk istri saya. Polisi sudah memeriksa seluruh isi gedung yang terbakar, mencari penyebab dari mana asal api itu, dan terungkap dari CCTV, dari ruangan lain yang tidak terbakar, bahwa ada seseorang yang sengaja menyiramkan bensin dan membakarnya. Orang itu masih buron dan dicari polisi. Jelas Pak Handoko panjang lebar. Astagfirullahalazim, itu nggak mungkin Pak. Saya yakin banget. Tadi saya dari gedung itu. Tapi semua baik-baik aja, nggak ada yang rusak terbakar. Jawab Dila antara heran dan takut. Iya, tapi memang nyatanya seperti itu. Apa kamu perlu bukti? Tunggu sebentar ya. Lalu Pak Handoko masuk ke rumah. Gak lama kemudian datang membawa koran dan foto. Ini adalah koran yang memberitakan kejadian itu. Dan ini foto Sherly, istri saya. Pak Handoko menunjukkan semua pada Dila. Terbelalak, Dila melihat semua itu. Dia lihat gedung hancur, gosong terbakar api, bentuk gedung dan halamannya sama persis dengan perusahaan itu. Ditambah lagi, foto yang dia lihat, dan ternyata benar itu foto Bu Sherly, atasannya. Ini sulit sekali dipercaya Pak. Dila mengerutkan alis, kepalanya menggeleng kaget. Terus apa maksud surat-surat itu Pak? Surat ini adalah data-data penting perusahaan kami. Dan saya mencurigai orang yang membakar gedung itu ingin sekali memusnahkan data ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama kamu sudah mengantarkan surat ini. Karena data ini sangat berharga dan bernilai miliaran rupiah. Saya janji, saya akan memberikan upah sama kamu sebagai tanda terima kasih saya, kata Pak Handoko. Dila tak menjawab, dia hanya bengong, masih merasakan keanehan dalam hatinya. Maaf Pak, saya pulang dulu. Saya merasa takut dan sudah mau maghrib, kata Dila merinding. Oh iya silahkan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada, saya minta nomor rekening kamu, sekalian nomor HP kamu. Saya akan berikan kamu pekerjaan di perusahaan saya. Saya harap kamu tidak menolaknya, kata Pak Handoko. Iya Pak, ini nomor HP saya, jawab Dila sambil menuliskan nomor HP-nya di atas kertas. Maaf Pak, saya permisi pulang dulu. Dalam hati, Dila bergumam, jangan-jangan Pak Handoko juga sudah meninggal dunia. Ya silahkan, hati-hati ya, nanti saya hubungi, kata Pak Handoko. Dila pun berpamitan pulang. Di tengah perjalanan, dia langsung kepikiran Bu Sherly. Kepalanya bersandar di jok belakang taksi yang ia tumpangi. Matanya memandang tak terarah. Pikirannya masih merasakan keanehan yang luar biasa. Apa yang dibilang Pak Handoko itu benar ya? Apa Bu Sherly sudah meninggal? Dan gedung itu,
Sulit dipercaya. Aku harus membuktikan sendiri apa semua itu benar atau hanya karangan Pak Handoko saja. Aku harus ke gedung itu sekarang juga. Pak putar ke arah jalan Guntur Madu. Dila meminta supir taksi memutar balik menuju gedung tempat kerjanya tadi. Iya mbak, supir taksi pun menganggukkan kepala. Beberapa menit kemudian, taksi sudah sampai di jalan Guntur Madu. Stop pak, turun di sini pak, kata Dila. Tepat di depan perusahaan itu, Dila turun. Matanya langsung tertuju ke arah gedung itu. Kaget luar biasa, Dila melihat gedung yang tadi siang dia bekerja begitu megah, ternyata hangus gosong, rusak dan benar-benar gelap gulita. Tak sampai di situ, langkah kakinya terayuh menuruti rasa ingin tahu dalam hatinya, membawa dirinya menuju ke dalam gedung itu. Krek, tangannya mendorong pintu gedung itu yang agak sedikit macet. Ya Allah, gedung ini benar-benar kosong. Dila pun mengeluarkan HP-nya dan menyalakan lampu senternya, menerangi sudut-sudut gedung itu. Allahu Akbar, ini benar-benar beda sekali dengan yang aku lihat tadi siang. Dila terus terucap dalam hatinya. Gedung ini memang hangus terbakar, tapi karyawan yang tadi siang aku lihat itu siapa? Terus Bu Sherly itu kemana? Atau tadi semua yang ada di gedung ini adalah hantu? Ih, berarti saya. Selagi pikirannya diselimuti rasa heran, tiba-tiba ada lampu senter yang menyorot ke wajahnya. Seorang pria dengan seragam security menghampiri sambil terus menyorotkan lampu senternya ke arah Dila. Maaf mbak, dilarang masuk ke area gedung ini, kata Pak Satpam. Iya pak, maaf. Saya hanya mastiin aja kalau gedung ini emang benar-benar terbakar. Soalnya saya tadi habis mengalami hal aneh dan gaib di gedung ini, jawabku. Hal gaib apa mbak? Apa mbak disasarkan ke gedung ini? Soalnya kemarin ada juga yang mengalami hal gaib, disasarkan masuk ke dalam gedung ini. Katanya kelihatan seperti perusahaannya megah, terang Pak Satpam. Iya pak, bahkan saya sempat kerja jadi bawahannya Bu Sherly. Tertegun Pak Satpam memandangiku agak lama. Kemudian dia bilang, semasa hidup Bu Sherly baik banget orangnya, jadi mungkin ada maksud tertentu. Kalau begitu saya permisi pak, sudah maghrib soalnya, ujar Dila sambil bergegas keluar gedung dan pulang dengan perasaan merinding. Sekian, wallahu a'lam bishawab.